Halo, perkenalkan nama saya Nilciana Talan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial terkait mata kuliah statistik non-parametrik dengan topik uji satu sampel menggunakan uji C-kuadrat dan uji binomial. Oke, langsung saja kita masuk pada materi uji satu sampel menggunakan uji C-kuadrat dan uji binomial. Yang pertama adalah uji C-kuadrat. Sesuai definisinya, uji C-kuadrat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas, data berbentuk nominal, dan sampelnya besar. Syarat uji C-kuadrat ialah populasi terdiri atas 2 kelas atau lebih, data yang digunakan adalah data nominal, jumlah sampelnya besar, dan hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif yang mana merupakan dugaan terhadap kecenderungan dalam memilih salah satu kategori sebuah sampel tentang hal tertentu. Di sini sudah terdapat rumus C-kuadrat, yakni C-kuadrat sama dengan sigma F0 kurang FE dalam kurung dikuadratkan per FE, di mana FE sama dengan frekuensi yang diharapkan, lambang C-kuadrat ialah nilai dari C-kuadrat sendiri, dan F0 adalah frekuensi yang diperoleh atau diamati. Langsung saja kita masuk pada contoh soal untuk lebih dipahami terkait penyelesaian dalam uji C-kuadrat, di mana di sini terdapat suatu perusahaan cat mobil ingin mengetahui warna cat apa yang harus lebih banyak diproduksi. Nah, berdasarkan pengamatan selama 1 minggu di jalan, terhadap mobil-mobil pribadi ditemukan 1000 berwarna biru, 900 berwarna merah, 600 berwarna putih, dan 500 berwarna yang lain. Di sini sudah ada penyelesaiannya, bisa saja kita langsung pada tahap untuk pengujian hipotesis, namun di sini ada beberapa langkah yang harus saya buat sebelum pada pengujian hipotesis. Nah, di sini langkah pertama adalah kita menentukan judul penelitian, di mana kecenderungan masyarakat dalam memilih warna mobil. Yang kedua adalah variabel penelitian, yakni warna mobil sesuai dengan contoh soal yang sudah dibuat. Dan yang ketiga adalah kita mengambil sampel. Di sini jumlah sampel 300 orang terdiri atas 4 kategori, yaitu 1000 orang senang warna biru, 900 senang warna merah, 600 orang senang warna putih, dan 500 senang warna yang lain. Langkah berikut adalah tempat penelitian. Ya, sesuai dengan soal, tempat penelitiannya adalah di salah satu jalan protokol kota tertentu. Yang berikut adalah hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini untuk menguji hipotesis dari pengamatan dengan menggunakan perhitungan C-kuadrat. Baik, langkah ke-6 ialah hipotesis. Tentu saja kita sudah tahu bahwa sebelum kita memulai perhitungan, maka kita akan membuat hipotesis atau dugaan sementara, di mana kita mengandaikan H0 adalah jumlah masyarakat yang memilih 4 warna mobil tidak berbeda. Sedangkan HA jumlah masyarakat yang memilih 4 warna mobil berbeda. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan pengujian hipotesis 2 arah. Jadi teman-teman bisa melihat dan memahaminya. Langkah berikut adalah kriteria pengujian hipotesis, di mana bila harga C-kuadrat hitung lebih kecil dari harga tabel, maka H0 diterima dan bola lebih besar atau sama dengan I atau harga tabel sehingga HA-nya diterima. Langkah berikut adalah pengujian hipotesis. Sesuai dengan harga C-kuadrat yang nilainya adalah 22,67, dalam hal ini adalah DK sama dengan N kurang 1, dan sesuai dengan soal bahwa N-nya adalah 4, sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Harga C-kuadratnya adalah 7,815. C-kuadrat dihitung lebih besar dari harga tabel,
sehingga kesimpulannya harga C kuadrat lebih besar dari C kuadrat tabel, di mana 22,67 lebih besar dari 7,815. Dari pengujian hipotesis di atas, dapat kita simpulkan bahwa jumlah masyarakat yang memilih 4 warna cat mobil berbeda dan berdasarkan data, warna cat biru yang paling banyak diminati. Baik, kita sudah pada tahap kesimpulan. Pada tahap terakhir adalah saran untuk perusahaan, di mana warna cat yang harus diproduksi paling banyak ialah warna biru sehingga banyak diminati oleh para konsumen. Oke, sekarang kita lanjut pada uji binomial. Di sini sudah terdapat definisi pada uji binomial, yakni uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 kompleks kelas atau kelompok kelas yang datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil atau kurang dari 25. Dan ada beberapa syarat di mana kita harus menggunakan dalam uji binomial, di mana syarat yang pertama adalah populasi terdiri atas 2 kelompok kelas, data berbentuk nominal, jumlah sampel kecil, di mana N lebih kecil dari 25 atau N lebih besar sama dengan 25. Kita langsung masuk pada rumus. Di sini rumus pada uji binomial ialah P pangkat X sama dengan faktorial dari N kurang X P pangkat X kali X pangkat N. Nah, sudah terdapat keterangan di mana untuk kita mendapatkan faktorial dari N kurang X, sehingga langkah yang harus kalian cari adalah kalian perlu mencari faktorial dari N kurang X. Ketika sudah mendapatkan hasilnya, barulah kalian masukkan ke dalam rumus uji binomial. Di sini sudah saya berikan contoh sederhana yang boleh teman-teman simak. Di sini misalkan saya mengambil contoh 4 faktorial, maka hasilnya 24. Nah, ketika teman-teman sudah mendapat nilai 24, masukkanlah ke dalam rumus uji binomial dan kalikan dengan P pangkat X kali X pangkat N. Kira-kira begitulah rumus uji binomial. Oke, kita langsung saja pada contoh soal agar teman-teman mudah memahami. Di mana suatu perusahaan memproduksi 2 jenis merek handphone, yaitu handphone merek Samsung dan handphone merek Realme. Perusahaan tersebut ingin mengetahui apakah masyarakat lebih senang dengan handphone merek Samsung atau handphone merek Realme. Berdasarkan 25 anggota sampel yang dipilih secara random, ternyata 11 orang lebih memilih handphone merek Samsung dan 10 orang lebih memilih handphone merek Realme. Jadi sekarang langkah yang harus kita buat adalah langsung saja kita ke pengujian hipotesis. Bedanya dari penyelesaian tentang uji C kuadrat, tapi teman-teman boleh saja melakukannya, bisa pada membuat judulnya dulu atau lokasi penelitiannya di mana bisa, tapi di sini langsung saya masukkan pada pengujian hipotesis, di mana H0 saya mengandaikan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam jumlah masyarakat yang memilih handphone merek Samsung dan handphone merek Realme. Sedangkan H1 saya mengandaikan bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah masyarakat yang memilih handphone merek Samsung dan handphone merek Realme. Atau bisa disimboliskan seperti ini, di mana H0 P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. H1 di mana P1 tidak sama dengan P2 dan tidak sama dengan 0,5. Tingkat signifikasinya adalah alfa sama dengan 0,05. Di mana sudah teman-teman pasti ketahui. Dan yang kedua adalah statistik ujinya. Kita menggunakan rumus uji binomial yang sudah dijelaskan oleh slide
awal. Dan sekarang kita tentukan daerah kritisnya di mana H0 ditolak jika P lebih kecil dari alfa atau tingkat signifikasinya. Yang berikut kesimpulan, kita membuat kesimpulan di mana kita harus menguji apakah nilai dari tabel uji binomial lebih besar atau nilai dari statistik ujinya lebih besar. Sehingga di sini sudah saya munculkan tabel di mana nilai X-nya itu 10 dan nilai N-nya itu 25. Sehingga jika kita lihat pada tabel, maka akan mendapat nilai 212. Nah, otomatis kita bisa membuat kesimpulan bahwa berdasarkan tabel 4, maka diperoleh P sama dengan 0,212 sehingga P sama dengan 0,212 lebih kecil dari 0,05. Jadi H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dari jumlah masyarakat yang memilih handphone merek Samsung dan handphone merek Realme. Baik, sekian tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.